Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Mungkin di sini ada teman-teman, guru-guru, adik-adik, dan apa ustadz-ustadz. Jadi salam apa ya? Salam sehat selalu. Mudah-mudahan di sana juga sudah berkurang COVID-nya. Di sini sudah sangat bebas. Hampir dibilang tidak ada pengetatan dalam rangka COVID lagi. Um, Ya, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa memberikan apa wawasan lah, wawasan. Saya hanya berbagi cerita aja. Jadi kalau ditanya tentang bola, saya nggak tahu apa-apa ini. Saya bukan ahlinya bola, tapi ikutlah meramaikan acara ini karena saya sendiri udah 15 tahun di Qatar. Saya dulu sempat di Budi Mulia mungkin 25 tahun yang lalu, jadi cukup lama sudah cukup lama meninggalkan Jogja dan juga meninggalkan Indonesia. Cuman ya alhamdulillah hampir setiap tahun bisa pulang ya. Malam ini topiknya tentang Qatar dan bola dan dakwah. Jadi saya mungkin berusaha untuk membuat forum ini interaktif ya, kalau bisa. Kalau nanti ada pertanyaan silakan teman-teman peserta tulis komennya di chat box. Kalau apa juga ada pertanyaan silakan tulis di chat box. Saya coba pantau di di komputer saya satunya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa saya langsung address. Oke, ini juga saya mencoba biar ini ya hidup. Nanti insya Allah nanti teman-teman saya sediakan 3 souvenir langsung dari Qatar. Jadi buat yang bisa menjawab atau nanti yang bertanya nanti kita tentukan di akhir acara. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kita semua. Baik, pertama saya ingin teman-teman bisa ini lihat peta ya. Sebenarnya ini peta Timur Tengah. Kira-kira Qatar itu yang mana? Ada saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini area Timur Tengah. Jadi kalau Indonesia mungkin sebelah kanan bawah ya. Ini area Timur Tengah. Mungkin bisa ditulis di chat box. Ada yang tahu Qatar itu yang mana? Ya mungkin yang tahu bisa langsung nih. Silakan tulis aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini belajar geografi lagi ya. Sebentar biar saya kebayang gitu. Karena sekitar ya lebih dari 2 tahun yang lalu mungkin ya. Oh ini ada yang jawab nih, Pak. Ya, Nomor 3. jadi banyak orang belum tahu, bahkan orang Qatar memang tidak terlalu terkenal gitu ya, dibanding misalnya Dubai, Saudi. Tentu saja hampir semua orang tahu, terutama Muslim ya. Dubai, saya kurang tahu untuk Oman dan lain-lain. Iya, Mbak Winda udah jawab ya. Nomor 3. Jadi Qatar itu kalau dilihat di peta itu sangat kecil. Jadi kalau saya geserin nomor 3, jadi cuman segini aja. Jadi kecil sekali. Jadi banyak sekali yang menyaksikan bahwa apa bisa Qatar menyelenggarakan Piala Dunia yang begitu besar, begitu banyak orang datang. Jadi penduduk Qatar, saya ada slide-nya kalau nggak salah. Oh nggak ada slide-nya. Jadi penduduk Qatar itu sekitar 3 jutaan saja. Sedangkan pendatang biasanya untuk menonton Piala Dunia itu ada 1.500.000-an. Jadi setengah dari penduduk Qatar sendiri gitu. Jadi kalau di Indonesia kan wajar ya, kita 200 juta lebih gitu. Kalau datang 1 juta nggak kerasa gitu. Tapi kalau di Qatar kerasa sekali gitu. Jadi banyak sekali persiapan yang dilakukan oleh Qatar untuk melakukan ini. Jadi tidak sesuatu yang mudah memang. Ini
saya kasih gambaran dulu ya biar kebayang. Jadi Qatar itu bentuknya cuma seperti ini. Jadi seperti apa? Kalau kita bilang sih seperti palm gitu. Jadi seperti tangan gitu. Luasnya sekitar 11.000 kilometer persegi. Jadi kalau Jabodetabek ya kurang lebih segitulah, agak gedean dikit gitu. Jadi dari ujung selatan ke ujung utara tuh mungkin sekitar 100 kiloan aja. Jadi kalau ada yang sempat transit di Qatar, itu tahu kalau sekedar muter Doha tuh sekitar 2, 3, 4 jam itu udah cukup gitu. Jadi insya Allah apa yang namanya macet segala macam tuh hampir minimum ya di sini. Kita lihat juga di sini apa stadium itu berada tidak jauh dari kota Doha. Jadi kalau dilihat di sini dari yang tengah-tengah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sebenarnya berada di kota Doha. Jadi sangat dekat. Jadi bisa dijangkau dengan mudah. Dan yang ini agak pinggir kota kayak Bekasinya di Indonesia. Ini juga kayak Bogornya. Yang paling utara itu kayak di Bogor, yang selatan kayak Bekasi gitu. Jadi jarak dari kota tuh sekitar setengah jam saja. Jadi jarak terjauh ini pun sekitar 55 km. Jadi memang sangat ini ya, sangat compact istilahnya tuh. Jadi ini salah satu ternyata menjadi keunggulan Piala Dunia di Qatar, di mana orang nggak perlu traveling, nggak perlu naik pesawat untuk nonton pertandingan-pertandingan yang berikutnya, cukup naik kereta aja. Nah, semua itu berangkat dari sebuah visi ya, sebuah visi ke apa? Visi dari negara, dari pemimpin negara ini. Jadi kita lihat di sebelah kiri, apa sih visinya? Visinya ya intinya adalah menjadikan suatu apa ya society yang bisa berkelanjutan, karena sekarang mereka sangat ketergantungan sama oil and gas. Mereka mencoba membangun industri-industri lain yang non migas. Jadi kalau kita dulu beberapa tahun yang lalu ada industri non migas, ya Qatar sedang membangun itu. Jadi industri tourism dibangun, industri yang apa kesehatan juga dibangun. Jadi ada visi ke arah sana. Jadi termasuk juga visi membangun ininya sendiri, apa sumber daya manusianya. Jadi tidak hanya sumber daya alam, sumber daya manusia juga dibangun. Nah yang menarik sebenarnya yang di sebelah kanan, visi oke lah, dia mau ini itu, tapi mereka punya prinsip. Ada prinsip yang mereka pegang bahwa mereka mau melakukan itu, akan tetapi mereka akan tetap memprotek public and personal freedom, protect moral dan religious, and security, stability, and equal opportunity. Jadi memastikan bahwa apapun yang mereka bangun itu tidak keluar dari tradisi kearifan lokal istilahnya ya, dan moral agamanya. Jadi itu semua yang melandasin kenapa istilahnya tuh Qatar membuat sesuatu yang besar tapi tetap ada landasannya. Ini speech ya, apa presentasi dari Sheikh Hamzah bin Nasser itu dulu istrinya raja waktu itu. Sekarang udah diganti anaknya. Isinya adalah kapan istilahnya tuh itu presentasi terakhir waktu bidding, tinggal 2, kalau nggak salah waktu itu sama Australia kalau nggak salah, ingat saya agak lupa. Jadi ini presentasinya bahwa World Cup itu akan membuka exposure. Jadi selama ini dia bilang di Eropa udah sering, di Asia kemarin sudah Jepang, Korea, terus di Afrika sudah, Afrika Selatan. Pertanyaan itu kapan itu ke Middle East? Dengan segala macam alasan kan, dulu kan Middle East panas segala macam gitu kan. Terus dia bilang bahwa ini
harusnya equal opportunity kita gitu. Jadi opportunity yang sama, kesempatan yang sama untuk semua bangsa berkontribusi ke dalam World Cup gitu. Makanya dia bilang the time is now. Ya alhamdulillah waktu itu 2010 Qatar terpilih sebagai penyelenggara World Cup tahun 2022 ini. Tentu saja itu tidak mudah. Banyak sekali tantangan yang dihadapin. Jadi pertama blokade. Jadi mungkin sempat ada masuk berita, tapi mungkin cuma sebentar. Tapi Qatar itu cukup lama di blokade. Jadi 2017 sampai 2021 oleh tetangga-tetangganya. Jadi bayangkan Qatar, negara sekecil itu tadi, dimusuhi secara bersama-sama oleh saudara-saudaranya. Jadi dari UAE, Bahrain, Saudi. Jadi dari seluruh penjuru mata angin nutup akses ke Qatar. Jadi kita tidak akses laut hampir tertutup full, sangat susah walaupun bisa. Akses udara akhirnya hanya bisa lewat Iran. Akses darat itu tertutup sama sekali karena satu-satunya akses darat itu lewat Saudi Arabia. Jadi itu bayangkan pada saat kita harus melakukan persiapan Piala Dunia, Qatar diblokade. Dan tentu saja kan kita membangun stadium, membangun jalan segala macam itu kan butuh import barang, import material. Itu sangat sulit di awalnya. Tapi selain itu juga jadi ini kan fokusnya pemerintah jadi berubah gitu. Dan ya memang alhamdulillah tahun 2021 semuanya cair dan bisa kembali membaik gitu. Di sinilah ada di balik kesulitan ada kemudahan. Di sini Qatar belajar banyak tentang crisis management. Jadi bagaimana mereka bisa menghandle krisis dalam waktu yang sangat singkat. Jadi dalam 1-2 hari itu Qatar sudah bisa, waktu itu kan semua ditutup. Jadi dulu yang namanya sayur masuk dari Saudi, semacam susu segala macam itu banyak dari Saudi. Nah, itu harus mensuplai dari negara lain. Alhamdulillah waktu itu ada Turki yang banyak membantu. Tantangan lain adalah kita lagi di blokade, COVID datang. Jadi waktu COVID datang, itu juga pembangunan infrastruktur terganggu karena memang orang nggak boleh keluar, mobilitas dibatasi. Terus ada uncertainty, jadi ketidakpastian kapan COVID ini selesai. Waktu kita awal-awal COVID kan kita nggak kebayang kapan COVID ini selesai. Dan jadi nggak nih Piala Dunia. Itu untungnya memang Qatar belajar banyak dari blokade. Jadi waktu penanganan COVID pun mereka sudah sangat-sangat siap untuk menangani ini. Dan tentu saja yang paling di luar dugaan, bukan di luar dugaan ya, memang ada serangan banyak dari media barat, terutama pertama untuk pelanggaran hak asasi manusia. Dia bilang labor buruh-buruh di sini banyak dibayar murah, buruh-buruh sini banyak banyak meninggal dan lain-lain. Yang kedua, tuduhan tentang suap kepada FIFA. Selalu ada celah buat media barat itu untuk menyerang gitu ya, karena kelihatannya memang ada agenda yang ingin membangun suatu opini bahwa Middle East itu nggak akan bisa menjalankan acara seperti ini gitu, nggak bisa lah gitu. Jadi mereka mau membangun opini seperti itu. Begitu awal-awal mulai dibuka tentang untuk orang datang, ada isu kekurangan akomodasi lah. Terus terakhir pas beberapa hari sebelum penyelenggaraan Piala Dunia pun FIFA dan Qatar mengumumkan bahwa ada pembatasan minuman beralkohol dan pelarangan promosi LGBT. Dan ini kesempatan buat mereka buat menyerang. Dan nanti kita lihat bagaimana Qatar menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Sebelum kita ke Piala Dunia, saya mungkin flashback sedikit, ada dakwah sebelum Piala Dunia.
Jadi selama walaupun belum Piala Dunia, Qatar itu sudah melakukan dakwahnya sudah sangat baik, terstruktur. Jadi baik ke non muslim maupun ke muslim ya. Jadi mungkin untuk ke non muslim mereka bikin semacam jadi kalau kita lihat ini ada bangunan ini namanya Sheikh Abdullah bin Zaid, itu Islamic Cultural Center, FANAR. Tempatnya tuh di tengah sekali, di tengah kota Doha, dan sangat unik karena di sebelah pusat turis. Jadi namanya ada Suk Wakif. Itu pusat turis, pas di seberangnya tuh ada ini. Jadi dia menyelenggarakan macam-macam. Jadi sekedar majelis, istilahnya majelis tuh orang datang duduk, mungkin dijamu sama teh segala macam, dikasih penjelasan Islam itu apa dan sebagainya. Di ruang tamunya tuh dipajang lah gambar besar sekali tentang silsilah Nabi gitu. Jadi sangat mudah untuk menjelaskan khususnya ke Nasrani bahwa ini kita akarnya sama gitu loh. Tapi ya ada Nabi terakhir. Dari situ memang banyak sekali, jangankan waktu World Cup, mungkin hampir setiap Jumat itu selalu ada yang menjadi Muslim. Jadi di gedung ini ada masjidnya, hampir setiap Jumat ada aja yang masuk Islam. Mereka juga menyelenggarakan kursus bahasa Arab. Jadi kan orang itu tidak khusus untuk Muslim. Jadi siapapun boleh ikut kursus bahasa Arab. Jadi banyak sekali sini orang-orang non Muslim yang bisa juga bahasa Arab. Yang kedua, Qatar itu juga punya namanya Qatar Gas Center. Qatar Gas Center ini juga semacam lembaga dakwah yang dia ada membuat buku-buku berbagai bahasa, buku, leaflet, pamflet segala macam. Terus mereka mengadakan pelatihan untuk muslim-muslim yang baru masuk Islam dan lain-lain. Nah, semua ini mereka dibantu oleh lembaga charity, lembaga-lembaga ziswaf ya, zakat infak sedekah. Jadi mereka dibantu, di backing dananya dari sana. Terus mereka juga di backing oleh Kementerian Agama. Selain itu di Qatar juga ada namanya Qatara, Pusat Budaya. Jadi di Qatara ini segala macam seni budaya ada. Jadi pertunjukan, seni gambar, seni, semuanya ada. Dan bagusnya di sini ada 2 masjid yang dua-duanya bagus sekali desainnya, secara arsitektur bagus, dan nanti kita lihat di World Cup itu banyak sekali yang dipakai untuk dakwah ya. Qatar juga punya Museum Islamic Art yang sangat besar. Mungkin kalau kita muterin itu cepatnya aja 3 jam. Jadi benar-benar menarik sekali ini yang namanya Museum Islamic Art. Jadi kalau misalnya ada yang suatu saat ke Qatar, bisa nanti kita ke sana. Jadi semua tentang art. Jadi kita di sini melihat betapa kayanya sebenarnya khazanah Islam itu. Nah, selama World Cup, Qatar jadi tidak secara langsung ya pemerintah melakukan dakwah dan lain-lain. Mereka melalui lembaga-lembaga yang sudah memang spesialis di dakwah untuk melakukan itu. Jadi ada tur masjid. Jadi masjid-masjid utama, masjid-masjid ada masjid negara kayak Masjid Istiqlalnya itu dibuka mungkin hampir 24 jam. Bukan mungkin dari sangat pagi sampai tengah malam itu buka. Terus ada sekitar 2.000 volunteer, jadi disebar di masjid-masjid yang menjelaskan. Ini pertama ya dari sisi arsitekturnya, dari sisi desainnya, juga menjelaskan tentang Islam, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berbuat baik dan lain-lain. Dan banyak sekali pertanyaan karena mereka memang datang dari negara-negara yang medianya sangat tidak pro terhadap Islam, dan mereka hanya membaca di news kan, mereka nggak bisa yang namanya lihat langsung. Nah, ini
Qatar dengan adanya World Cup ini menunjukkan bahwa ini dunia Islam, ini dunia Arab, ini Qatar gitu. Kesempatan yang sangat baik, orang datang langsung ke Qatar dan melihat sendiri seperti apa sih budaya Qatar itu. Ini luar biasa. Jadi itu yang dipakai buat salah satu cara berdakwah ya. Terus banyak di tempat-tempat keramaian dipasang booth ada Ask Me About Islam. Jadi silakan tanya saya tentang Islam, silakan tanya tentang Arab, dan ada beberapa juga yang volunteer-volunteer wanita yang mungkin Anda sudah seperti lihat ya, yang mencoba memasangkan itu jilbab, dan ternyata banyak respon positif. Jadi saya sendiri punya teman dulu orang Jerman, teman kerja itu ya karena dia memang mungkin latar belakangnya di Western sangat negatif terhadap Islam, dan pandangan terhadap jilbab dan lain-lain itu sangat sangat tidak baik, dan akhirnya dia memang nggak bisa lama di sini. Selain itu juga Qatar menunjukkan budaya. Jadi budaya, gimana sih budaya Qatar? Segala macam seni di sini ditunjukkan, termasuk juga warga-warganya pun gotong royong. Jadi kalau mungkin sudah sempat lihat juga di media sosial, bagaimana warganya mengundang siapapun tamu, mereka ketemu, ngobrol, diajak ke rumah, diajak makan bareng, diajak bagaimana terbukanya budaya Arab, bagaimana mereka memberikan berbagi makanan begitu orang keluar dari stadion gitu, mereka seperti itu. Dan saya sempat melihat sangat menarik, ada satu vlogger dari Inggris itu, dia diundang makan ke tempat salah satu rumah rumah orang asli Qatar. Kebetulan mereka kesasar gitu. Harusnya mungkin dia masuk ke gang A, ternyata dia masuk ke gang B yang jaraknya mungkin 5 menitan lah jaraknya. Terus mereka coba ngetok tiap rumah, nanya ini yang mana ini. Terus ada beberapa rumah nggak diketok, nggak ada orangnya, dia coba buka pintunya segala macam. Apa komentarnya? Dia bilang ini orang nyantai banget gitu, pintu nggak dikunci. Memang di sini terkenal keamanannya. Ada kisah lain tentang keamanan. Pintu nggak dikunci. Terus mereka kadang-kadang harus buka pintu sendiri, melongok-longok gitu. Bayangkan katanya kalau ada orang Arab melakukan hal yang sama di Inggris, itu mesti langsung ditangkap polisi katanya. Itu dia menyatakan hal seperti itu gitu. Terus kisah-kisah lain juga banyak sekali, bahwa orang kehilangan barang gitu, dalam 1-2 jam itu kembali. Jadi sangat aman. Saya sendiri pernah mengalami, jadi beli sesuatu, karena buru-buru saya taruh aja di dekat parkiran mobil. Jadi nggak saya masukin mobil. Jadi setelah selesai urusan, saya pergi tanpa mengambil barang tersebut. Besoknya baru saya ambil. Barangnya persis di tempat yang sama, nggak ada yang mindahin. Teman saya juga ada orang South Africa, waktu itu nonton MotoGP, dompetnya tertinggal di kursi. Sama persis, besok paginya dia balik ke situ, kondisinya sama persis, tidak ada perubahan. Bahkan tidak berubah letaknya. Kalau sekarang di Piala Dunia rata-rata memang mereka selalu menyerahkan barang-barang kalau diketemukan ke security atau ke volunteer. Jadi memang jangankan isu kecopetan, jangan isu perampokan, bahkan kalau kita ketinggalan barang pun, ya alhamdulillah di sini sangat aman. Itu salah satu yang mereka lihat bahwa Muslim ternyata sangat aman gitu. Ini saya ambil beberapa quote saja dari beberapa pejabat ya. Jadi yang pertama ada pejabat Kementerian Agama, dia bilang target kita bukan berapa banyak orang convert ke Islam, tapi yang penting adalah bagaimana kita mengubah pola pikir mereka. Jadi orang-orang ini yang banyak sekali yang terkejut begitu mereka
ekspektasinya sangat berbeda. Jadi mereka begitu mereka berangkat, mereka ditakut-takuti dengan berbagai macam isu lah waktu mereka berangkat. Dan begitu mereka sampai sini, oh itu sangat berbeda gitu. Jadi mereka di barat sana mereka bilang itu Islamic World Cup gitu. Jadi ngapain kamu datang gitu. Nah tapi dengan adanya apa mereka melihat sendiri apa yang terjadi, mereka jadi terperangah. Oh ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Tapi lagi-lagi convert to Islam adalah step selanjutnya. Tapi kan step yang awal harus mereka simpati dulu. Jadi dari pandangan negatif ke pandangan positif. Karena selama ini mereka penuh dengan prasangka dan tergantung dengan media. Kalau dari profesor dari ada hukum syariah di Qatar University bilang bahwa oke, ini kita harus manfaatkan waktu ini untuk convert, juga untuk convert itu maksudnya mengislamkan orang, dan selain itu juga counter Islamofobia. Ini yang menarik, Menteri Luar Negeri Qatar dalam hubungannya ke serangan dari media Barat, sebenarnya panjang ini. Jawaban dia sangat-sangat menarik. Tapi ini salah satunya aja. Dia bilang kita punya kultur, kita punya society, kita punya aturan. Kita kalau ke negara kalian, kita hormatin aturan negara kalian. Kalau Anda ke sini, silakan datang, tapi ikuti aturan kami gitu. Ada joke juga di salah satu di sosial media, ada ceritanya tuh kan kalau di sini kan nyetirnya kan berlawan dari Indonesia gitu ya. Jadi ada orang bilang, saya maunya nyetir kayak negara saya. Oh nggak bisa, kamu di sini harus ngikut aturan negara sini. Nggak bisa kamu nyetir urusan sana, gayanya sana. Jadi lokal aturannya tetap harus dihormatin. Mungkin kita ini ya jadi ingat salah satu ayat Al-Quran kan dibilang bahwa Nasrani dan Yahudi tidak akan rela gitu sampai kita ngikutin mereka. Jadi seolah-olah mereka tuh memang memaksa kita. Tapi untungnya Qatar tuh ngotot. Jadi dari mulai blokade itu diserang beberapa negara itu ngototnya luar biasa. Alhamdulillah mereka punya pendirian yang sangat kuat. Nah ini juga diserang dari berbagai sisi, mereka juga ngotot. Ini aturan kami. Saya pikir di sini bisa kita. Nah ini yang menarik juga. Dalam isu LGBT, kenapa kita nggak boleh LGBT di Qatar? Dia bilang, kalau kamu mau menyatakan LGBT, sana lakukan di negara kalian, di tempat kalian sendiri. Tapi kalau kamu datang sini hanya untuk melakukan LGBT, artinya Anda sudah menginsult, istilahnya tuh, entire society. Jadi semua di sini, orang di sini, dan kita tidak akan mengubah agama kami hanya karena untuk yang 28 hari. Jadi dia bilang ini head of security. Jadi ada satu lagi komen dari Menteri Energi, dia bilang, oke, Anda ada dua tuntutan. Satu, untuk membenahi urusan labor, karena labor banyak yang tidak istilahnya itu kurang dihargai lah gitu. Dan second, tentang homoseksual katanya. Untuk yang pertama, oke, kita memperbaiki itu. Memang reformasi tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat berubah total dari 10 tahun yang lalu. Dia bilang, Menteri Energi, oke, untuk yang pertama, oke, kita lakukan perubahan total. Kita melakukan itu. Tapi untuk kedua, itu kalau kita ngikutin kalian, berarti kami ngikutin Anda menyuruh kami keluar dari agama. Dan itu tidak akan kami lakukan. Jadi memang ada hal-hal yang kita benahi kalau ada yang kurang, tapi ada hal-hal yang nggak ada negosiasi. Jadi memang nggak bisa. Memang itu aturan agama kami. Jadi sebegitu tegasnya, dan ketegasan itu memang harus ada ini ya kali ya. Mereka punya power ya. Jadi untuk melakukan hal itu, walaupun negara kecil, mereka punya istilahnya itu keyakinan untuk bisa untuk berubah. Nah ini dan kalau ada yang menonton pembukaan Piala Dunia,
mungkin sempat lihat ini bagaimana si Ganim ini anak disabilitas tapi sangat pintar, dia kuliah di Inggris kalau nggak salah, dan juga menguasai Quran. Ini Qatar mencoba menyelipkan nilai-nilai. Jadi memberitahu bahwa di Quran juga kita menghargai bahwa kita diciptakan berbangsa-bangsa, berbeda-beda. Dan itu untuk kita saling mengenal, bukan saling membenci. Ya ini, jadi apa yang ingin Qatar tunjukkan adalah showcase. Jadi menunjukkan bahwa ini loh Islam, ini loh Arab, ini loh Qatar. Dari sisi ibadah, jadi kalau sempat lihat ada salah satu tempat ibadah itu memang sengaja dibikin kaca, jadi orang bisa lihat bagaimana kita beribadah. Bahkan banyak yang masuk masjid dengar azan, dengar Al-Quran. Arsiteknya udah luar biasa. Di sini banyak sekali tempat-tempat yang masjid-masjid dengan arsitektur yang sangat baik. Seni budaya kaligrafi semuanya dipertontonkan. Ini loh budaya kami. Jadi benar-benar orang yang datang ke sini jadi tahu, oh ini maksudnya. Jadi sangat menarik. Ini sangat beredar sudah di sosial media sebagai ini aja pengingat aja bahwa salah satu yang dilakukan Qatar adalah memasang beberapa quote dari hadis gitu, bahwa menunjukkan Islam itu memang rahmatan lil alamin. Terus juga quote-quote dari ulama, dari selebriti yang memang kita menunjukkan Islam itu indah. Ini di beberapa tempat juga dikasih barcode ini biar orang bisa masuk ke salah satu website. Di situ ada banyak sekali buku e-book mengenal Islam, kalau nggak salah Islam for Beginners kayak gitulah. Jadi bisa bebas di download dan terdiri dari banyak bahasa. Ini volunteer di masjid, ada beberapa yang memang memberikan wawasan, dan banyak sekali memang pertanyaan tentang yang sering dipertanyakan tentang poligami lah, tentang tentang perang dan lain-lain, itu sering sekali dipertanyakan. Ini juga beberapa volunteer melakukan tes jilbab, ada juga beberapa yang mendengarkan Quran tanpa memberitahu mereka ini apa gitu, coba didengar, dan banyak yang bilang oh itu sangat menyenangkan. Mas Kahar mau bertanya? Nanti aja Pak Sarip, tadi mau ngetik dulu setelah siap. ini mungkin. Oke. Tinggal sedikit lagi. Jadi hasilnya memang banyak bisa dilihat ya. Ini salah satu komen aja dari Syekh Raid Salah nih, salah satu ulama Palestina. Dia bilang Qatar sudah berhasil menunjukkan bahwa ini loh Islamic Arabic culture, budaya Islam dan Arab. Dan Qatar tidak malu dengan kulturnya dia, tapi mereka bangga dengan kulturnya tersebut dan menyampaikan pesan ini ke seluruh dunia. Ini loh Qatar. Banyak sekali pendapat penonton bisa di browsing di internet. Tadi aman, nyaman, terus ramah wanita dan anak-anak. Selama ini orang melihat yang namanya football itu ya banyakkan laki-lakinya, anak-anak dan wanita tuh takut karena memang banyak clash. Jangankan di tempat lain gitu. Jadi di Qatar fans itu ya bersatu, bersahabat, nyanyi bareng, nunjukkan culture-nya masing-masing gitu. Tidak ada clash gitu. Kalau kita sempat baca berita di beberapa tempat itu waktu
England lawan Wales itu kan sama orang Inggris kan sebenarnya kan. Cuman begitu mereka tanding di sananya di Inggrisnya malah kelahi fans-fansnya. Dan terakhir ini sempat di Belgia dan juga di beberapa tempat lainnya juga sempat clash. Di sini alhamdulillah sangat sangat damai, sangat damai. Tidak saling menjelekkan, tidak saling menyudutkan. Jadi ketemu di jalan ya biasa aja. Jadi kalau yang saya cerita seperti namanya Sub Wakif itu memang tempat ngumpulnya fans, ya ketemu aja gitu, ngobrol, foto bareng gitu. Mereka juga merasakan keramahan di sini, profesional. Memang Qatar berusaha melakukan sebaik mungkin karena ini memang Qatar tidak hanya itu apa ya, tidak hanya menunjukkan wajahnya Qatar, tapi ini kan wajah Arab dan wajah Islam gitu. Jadi totalitas memang Qatar luar biasa. Saya bilang sih ya bukan karena saya tinggal di Qatar ya, tapi kalau saya lihat memang luar biasa totalitasnya. Dan juga kita melihat bahwa ini Islam itu inklusif. Jadi Islam itu tidak eksklusif. Islam itu bisa misalnya sama dengan komunitas lainnya. Ini ada beberapa quotes lain. Jadi Ellie Mollison ini salah satu penggiat itulah wanita yang suka bola gitu ya. Dia bilang dia kaget gitu, nggak ada yang namanya nyuitin perempuan, nggak ada orang yang pelecehan dan lain-lain. Memang nggak ada. Jadi dia awalnya udah takut, dia sampai bawa bapaknya segala kan. Ternyata sangat sangat nyaman dia bilang. Ada sempat juga kalau baca coachnya Brazil itu dia sempat terharu lah gitu. Jadi cucunya kecapean, ngantuk, terus ada orang kebetulan pakai benderanya Palestina, digendong sampai ke metro gitu. Itu perjalanan agak panjang sih karena memang ini ya biasanya ada radius berapa gitu, itu nggak ada mobil, nggak ada metro, cuman hanya untuk orang jalan. Sampai diundang, sampai dicari orangnya. Awalnya dia nggak tahu, terus dicari orangnya sampai ketemu. Kalau saya setelah sehari 2 hari ketemu orangnya, diundang, terus dia sangat sangat simpati dengan orang ini. Terus ada lagi komen bahwa ya ini di media tuh menakutkan sekali di sana, dan ternyata di Qatarnya nggak seperti itu. Ini saya ambil dari Reuters. Reuters itu di awal-awal sebelum Piala Dunia itu sangat negatif pembahasannya tentang Qatar. Tapi ya alhamdulillah setelah beberapa saat tone-nya berubah. Jadi ada beberapa positif tone yang dia tampilkan gitu. Jadi ini perubahan yang saya lihat luar biasa, dan saya nggak sempat ini sih browsing media yang lain. Cuman ada beberapa media saya lihat memang sangat ada perubahan itu yang perubahan opini yang kita harapkan. Ini komen-komen yang lain, jadi karena compact, karena kecil, jadi mereka bisa pindah dari satu pertandingan ke pertandingan lain, sangat family friendly, mereka dengan tenang bawa anak-anak, mau jam berapa tengah malam aman gitu. Jadi terus ya mereka merasa oke, ini World Cup bisa membawa orang bersama dari manapun gitu. Jadi setelah pertandingan pun fans-fans itu keluar, dia mereka kumpul-kumpul sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri, kalau ketemu di jalan nggak ada yang namanya tuh saling melecehkan seperti itu. Dalam jangka panjang ya kita lihat, ini kan istilahnya tuh jangka pendek yang sempat saya ceritakan tadi kan. Cuman memang mungkin Qatar juga tidak melihat ini keuntungan jangka pendek ya. Agak susah memang untuk melihat ini sebagai keuntungan jangka pendek. Tapi jangka panjangnya luar biasa. Kita akan lihat orang-orang berubah opininya, mudah-mudahan.
Em, karena yang datang ke sini akan membawa berita ini loh, wajah Islam. Oke. Ada berapa yang bawa brosur dan lain-lain, mereka akan menyampaikan ke saudara-saudaranya bahwa Islam itu tidak seperti yang disampaikan oleh media. Mudah-mudahan ke depannya ini juga saya baca tadi Saudi mengikuti tender juga untuk Olimpik sekaligus The World Cup juga. Jadi mudah-mudahan ini membuka inilah kesempatan-kesempatan berikutnya buat Timur Tengah untuk menyelenggarakan event-event internasional selanjutnya. Slide terakhir dari saya ini apa yang saya rasakan ini memang pertama memang dari sisi visi, punya visi dan punya arahan, itu yang membuat Qatar punya apa kekuatan untuk terus konsisten dengan visinya itu. Jadi kalau nggak ada visi mungkin ada beberapa negara Arab yang sudah mulai apa ya belok lah ya. Jadi tentang keislamannya sudah berkurang. Kita menunjukkan bahwa event internasional bisa kok kita lakukan. Dan dakwah juga nggak harus istilahnya tuh apa cuap-cuap aja gitu. Dengan menunjukkan ini kultur kita melakukan kebaikan, kita melakukan suasana yang aman, nyaman, itu orang sudah respect. Itu apa slide terakhir saya. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, saya apa insya Allah yang bisa saya jawab nanti saya jawab. Terima kasih. Oke, bagi para pemirsa sekalian, kalau ada yang memiliki pertanyaan ataupun ingin didiskusikan, monggo bisa langsung bertanya. Mungkin bisa melalui fitur raise hand dulu, baru saya tunjuk nanti untuk kemudian on mic gitu. Oke, monggo. Ya, monggo. Mas Kahar, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak MC dan Mas Arif yang telah memaparkan tadi kondisi di World Cup Qatar. Ini saya mohon maaf karena mungkin tertarik karena saya sendiri memang kan sedari kuliah itu sedari SMA sebenarnya menyukai sepak bola, sehingga dari World Cup ke World Cup ya biasanya jadi tukang nonton kayak gitu lah, walaupun hanya lewat layar kaca. Tapi memang ada hal yang sangat berbeda dari penyelenggaraan Piala Dunia atau World Cup di Qatar kali ini gitu. Kalau tadi sudah dipaparkan Pak Sarip banyak hal ya yang terkait dengan apa yang telah dipersiapkan oleh Qatar begitu, tentang istilahnya untuk mempromosikan Islam lah kepada dunia lewat Piala Dunia gitu. Tapi ada yang menarik lagi, ternyata setelah World Cup itu berjalan Pak Sarip, ya saya amati ada satu kejutan yang mungkin seluruh dunia juga nggak menyangka begitu. Bahkan kami yang di sini, yang di Indonesia pun terheran gitu. Ternyata alhamdulillah kemarin ada satu negara gitu yang Maroko yang kita tahu dari Arab sendiri, mungkin Afrika tapi masihlah satu rumpun dengan Arab itu, kemudian sampai di babak semifinal begitu. Dan Maroko ini juga menunjukkan satu suguhan yang sangat menarik di tengah lapangan begitu ya, dengan sepak bolanya. Selain daripada prestasi sepak bolanya, juga dari apa yang di luar itu gitu, tentang keluarganya, tentang Palestina dan lain sebagainya begitu. Ini seolah-olah menjadi satu tambahan ya bagi World Cup Qatar sendiri begitu ya, yang sudah kental dengan nuansa Islam gitu yang ditampilkan. Lalu kemudian ada juga suguhan dari tim, ada yang mewakili lah setidaknya gitu, berbicara jauh dari tim negara Muslim gitu, yang notabene tampil. Nah, kira-kira sepanjang perjalanan itu apakah ada pengaruh juga Pak Sarip ya, yang
terjadi ketika ada satu negara seperti Maroko ini kemudian sampai di semifinal gitu sampai sekarang. Dan yang kedua, saya penasaran seberapa deras sih begitu ya kontra wacana mungkin antara yang kemarin sempat viral itu ya tentang LGBT itu dengan segala penolakannya lah, baik yang terjadi sebenarnya begitu di situ gitu. Apakah memang seperti yang ada di sosial media, ataukah memang lebih runcing, atau bahkan sebenarnya di tengah khalayak umum atau supporter secara umum di situ tidak sedemikian rupa besar gitu. Mungkin itu Pak Syarif dan Mas Fadil ya pertanyaannya. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa langsung dijawab saja, Pak Syarif. Oke, baik. Terima kasih. Menarik sekali Mas Kahar ininya pertanyaannya. Saya tadi sebenarnya di awal sudah bilang saya bukan ahlinya bola. Cuman memang Maroko ini sangat menarik. Jadi saya sempat ngobrol sama teman orang Mesir ya. Dia bilang, insya Allah Maroko juara ini. Bukan apa-apa, ini tanah barokah katanya gitu. Nggak ada urusan sama bola. Memang ini keberkahan gitu untuk akan diberikan ke Muslim. Semacam itulah dia sampai bilang kayak gitu. Cuman memang yang menarik di Maroko ini memang ini membuat persatuan Arab dan Islam jadi sangat-sangat kuat. Jadi semuanya gitu. Walaupun kita selama ini kan kita taunya Eropa, Amerika Selatan gitu ya yang jago-jago bola. Jadi pada saat ada Maroko ini tetap kita pengen Maroko menang gitu loh. Walaupun kadang-kadang kita harus realistis juga. Kaget sekali waktu Maroko bisa menang lawan Spain ya waktu itu. Itu luar biasa kaget. Itu sudah orang wah nggak akan. Makanya waktu Maroko terakhir kemarin lawan Portugal itu luar biasa memang. Orang-orang banyak orang-orang Maroko banyak yang langsung terbang ke sini dan semua Arab sini, orang-orang Arab banyak pada datang ke sini. Jadi memang sangat-sangat menarik dan ini bagusnya memang inilah mereka menunjukkan ya keislamannya ya. Jadi ini satu kejutan. Memang banyak sekali di World Cup ini kejutan. Kita terkaget-kaget Saudi bisa menang lawan Argentina waktu itu. Terus apalagi. Jadi memang menarik sekali. Cuman kita lihat memang dari sisi Maroko ini memang pemain-pemainnya memang pemain-pemain aslinya kan pemain-pemain klub Eropa ya banyak ya. Jadi memang mudah-mudahan lah kedepannya ini jadi semangat buat kita semua, buat negara-negara sekitar sini yang bisa menunjukkan keahlian bolanya. Qatar sendiri sebenarnya timnya beberapa tahun terakhir itu sudah sangat bagus ininya prestasinya dan meningkat dan segala macam. Cuman ya somehow nggak tahu ya gimana ceritanya akhirnya ya mungkin sangat grogi, jadi akhirnya kalah 3 kali. Yang kedua tentang LGBT. Untuk LGBT sebenarnya yang ramai itu media ya. Di sini sendiri kalau lihat komen-komen orang, mereka EGP gitu. Emang gue pikirin gitu. Saya kesini mau nonton bola. Ya mungkin yang paling banyak komplain itu cuman beberapa ini ya. Kapten kesebelasan ya, kapten kesebelasan Inggris gitu ya, yang mereka sudah siap-siap pakai band LGBT itu. Kalau untuk Prancis kan dari awal dia bilang, oke, ini adalah rule kulturnya Qatar ya saya ikut gitu. Jadi memang dari sisi orang-orang Qatar hampir nggak ada dibahas itu, karena memang kita tahu semua LGBT nggak diperbolehkan di sini. Tapi memang menarik. LGBT ini mereka berusaha mempromosikan istilahnya itu kesempatan dalam kesempitan gitu. Mereka berusaha luar biasa. Jadi waktu awal-awal pembukaan pendaftaran untuk Piala Dunia, itu mereka mendaftarkan book hotel, tapi mereka state bahwa kita LGBT gitu. Padahal kan sebenarnya kan tanpa mereka, dan
begitu mereka ditolak, mereka langsung keluar ke media bahwa kita LGBT ditolak. Qatar tidak membuka kesempatan buat LGBT, mereka bilang. Padahal kan mereka yang melakukan itu. Harusnya kan mereka bilang, oke, saya berangkat sama teman saya. Terserah apa, mereka tidak harus menyatakan bahwa mereka itu LGBT segala macam kan. Toh orang nggak akan periksa gitu kan. Cuman begitu mereka menyatakan ya jelas ditolak gitu. Jadi di sini sendiri ya begitu Piala Dunia dimulai ya memang hari-hari pertama sih memang ramai, dan ramai pun cuma di media dan beberapa kapten kesebelasan ya. Habis itu ya itu mereda dengan sendirinya karena memang orang ya fokus di bola, bukan fokus di itu, dan itu nggak ada hubungan sama sekali dengan bola kan. Itu sih yang saya tahu ya tentang LGBT. Nggak tahu itu apakah menjawab pertanyaannya Mas Kar. Bagaimana Mas Kar? Sudah menjawab. Ya itu yang biasanya apa yang ada di media itu belum tentu seramai yang di media ramai, kadang-kadang ternyata tidak sesuai yang di lapangan. Kadang-kadang yang di lapangan biasa-biasa saja begitu, tapi begitu sampai di media kelihatannya kayaknya begitu besar. Terima kasih konfirmasinya Pak Syarif, kita jadi mengerti gitu yang di jauh sini gitu. Matur nuwun. Terima kasih. Ya, tambahan sedikit, memang dari sini saya belajar banyak ya. Bahwa media itu luar biasa. Tergantung mereka mau bikin opini apa. Saya banyak kali membaca di media gemes gitu. Karena memang itu tidak ada di sini gitu. Tapi media itu ada secuplik aja, misalnya ada orang ngomong Qatar nggak enak gitu. Itu langsung dicuplik, dibawa jadiin berita yang sangat besar. Di BBC sering saya lihat, CNN, gemes tapi ya gitulah media. Jadi memang ada faktor itunya. Monggo lanjut. Oke, ini ada lagi yang ingin bertanya, Mbak Winda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif, terima kasih ya penjelasannya. Kalau kita dulu kayaknya yang terkenal itu yang aman-aman itu Jepang gitu ya. Jadi kalau misalnya barang kita ketinggalan di mana gitu, nanti tuh pasti kembali lagi gitu kan ya. Atau nggak berubah letaknya. Ternyata di Qatar tuh juga seperti itu gitu. Tapi kan kita nggak terlalu tahu gitu. Saya aja baru taunya pas sekarang Mas Arif cerita gitu ya. Kemudian selain aman gitu ya, ini bersih gitu. Ini tapi saya juga mikir ada nggak itu pengaruhnya dengan kalau Qatar kan memang kaya raya gitu ya. Jadi kalau tingkat keamanan, maksudnya kebersihan atau segala macam itu mungkin wajar gitu ya, karena orang di sana udah makmur gitu lah. Kalau kebayang di negara muslim yang kayak yang masih miskin gitu kan, mungkin itu juga nggak terjadi ya kayak begitu ya gitu loh. Misalnya di Pakistan atau di mana gitu yang negaranya tuh miskin gitu. Nah itu satu. Apakah memang karena Qatar ini sudah kaya raya terus makmur gitu ya. Nah itu ada pengaruhnya atau enggak? Kemudian ya memang sih luar biasa ya event Piala Dunia di Qatar gitu. Kayak misalnya Stadion 974 gitu kan, itu kan yang tadi kita tuh mikirnya itu ya inovasi yang ini banget lah, keren banget gitu lah ya, yang bisa dari kontainer terus bisa dibuka lagi gitu dan nggak sia-sia jadinya gitu. Sementara di negara-negara yang lain stadion-stadion yang dibuat itu banyak yang jadinya nggak terpakai gitu kan, tapi di Qatar kan tidak terjadi seperti itu gitu. Tapi yang tadi itu mau saya tanyakan tuh yaitu ya mungkin ya, apa karena memang ada pengaruh negara ini memang sudah kaya atau makmur sehingga bisa tercapai tuh yang kayak begitu tadi Mas Arif jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Mas Arif langsung saya jawab. Iya, monggo. Baik, makasih Mbak Winda. Ini Mbak Winda ini sempat lihat sendiri kondisi Qatar beberapa waktu yang lalu. Jadi memang Qatar itu aman, bersih ya. Kalau faktor keamanan yang saya lihat sih cenderung karena ini ya penegakan hukumnya.
sangat sangat bagus ya. Jadi memang orang eh, tidak mau berbuat melanggar hukum. Jadi dan itu menjadi budaya gitu. Jadi menjadi budaya orang kalau lihat dompet jatuh ya diambil dikasih gitu. Jadi memang kebiasaan ya, kultur. Nah, itulah masalahnya. Memang kayak kita tahu kalau di Jepang itu kulturnya ya habis melakukan sesuatu ya bersih-bersih gitu. Jadi udah biasa kayak gitu. Mereka udah melakukan tiap hari. Sama dengan di Qatar. Jadi kita em, apa sangat terbiasa dengan kondisi gitu gitu. Nggak kepikiran untuk ngambil barang orang. Walaupun di sini orang miskin juga banyak. Jadi orang kaya banyak, orang miskin juga banyak. Jadi banyak buruh-buruh, banyak apa, banyak pekerja kasar juga. Cuman ya memang karena penegakan hukum sangat ketat di sini. Kalau bersih juga sama, karena di sini ada beberapa aturan yang sangat ketat. Jadi buang sampah sembarangan, itu ada kena apa denda. Kalau misalnya sampai apa meludah sembarangan aja itu ada dendanya gitu. Itu memang apa dan lagi-lagi karena itu disosialisasikan terus orang jadi terbiasa untuk tidak melakukan itu gitu. Dan di sisi lain memang pemerintahnya juga kaya ya kasarannya. Jadi memang apa dalam hal kebersihan dan ketertiban segala macam mereka bisa melakukan dengan sangat baik gitu. Jadi kalau bisa dilihat ya itu jalanannya tuh ya hampir nggak ada sampah gitu. Dan kita tidak terbiasa buang sampah di jalan gitu. Hampir nggak pernah kalau di Indonesia kan di Jagorawi tahu-tahu ada aja ngebuang botol minuman mineral gitu kan. Ada aja. Kalau di sini memang karena ada hukumnya dan penegakan hukumnya kuat, orang jadi segan untuk melakukan hal itu. Gitu Mbak Winda ada menjawab apa masih ada pertanyaan ya? Jadi lebih karena tadi ya Mas Arif ya, culture sama penegakan hukumnya itu ya gitu ya. Betul. Iya banyak juga yang maksudnya di sana tuh ternyata nggak semuanya juga kaya gitu ya. Ada juga yang tapi karena culture-nya bagus. Nah masalahnya gimana ya kalau negara-negara Islam yang lain itu juga bisa seperti itu gitu ya. Karena kan kayak di Saudi aja ya kalau di Mekahnya kalau di seputaran Masjidil Haram mungkin bersih gitu ya, tapi yang di tempat lain itu ya kotor juga gitu kan. Nah itu yang mungkin ya dalam hal ini memang Qatar mudah-mudahan lah jadi contoh bukan hanya buat yang non Muslim yang datang ke sana, tapi juga bagi negara-negara lain ya gitu ya. Semoga jadi Islam yang bagus itu ya seperti itu gitu ya Mas Arif. Saya berharapnya juga begitu. Terima kasih Mas Ya. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bagi pemirsa yang lain satu lagi nih, paling tidak kalau ada yang ingin bertanya. Itu ada Saya, yang di Mas. chat. Oke, monggo. Tadi siapa? Saya. Oh iya, monggo. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Alhamdulillah Ustaz. Amin. Baik, teman-teman yang lain juga yang saya hormati. Saya cuma ingin tanya satu, Mas. Ada nggak counter wacana yang muncul ya dari media itu, khususnya media yang Qatar? Selama ini yang kita bertumpu pada pemberitaan di Al Jazeera, ya. Itu sebagai counter wacana dari CNN misalnya. Nah, untuk konteks yang Piala Dunia ini, itu ada nggak counter wacana yang memandang negatif kata dunia Islam dan sebagainya itu dari yang lain, misalnya tentang Islamofobia yang menjawab justru bukan pendatang tapi penonton ya, supporter yang lain itu menyatakan itu bagus. Saya mungkin belum ketemu. Makasih Mas Arif. Oke, baik. Memang counter wacana ini di salah satu corong pemerintah, bukan corong secara langsung ya. Jadi secara tidak langsung ya adalah Al Jazeera memang. Untungnya Al Jazeera jaringannya sangat besar dan terus membesar gitu.
ini salah satu cara pemerintah kita, pemerintah Qatar untuk melakukan counter ya, menjawab. Terakhir itu masalah istilahnya tuh ada fake supporter, jadi supporter palsu gitu, dipikir supporternya tuh bayaran gitu oleh media-media barat. Barusan beberapa waktu yang lalu dijawab oleh Al Jazeera, benar nggak itu palsu? Dan ternyata memang supporternya supporter beneran, walaupun memang walau dia mendukung Argentina, mungkin dia bukan orang Argentina, tapi itu mereka memang supporter. Nah, ini yang dilakukan pemerintah Qatar. Dan yang kedua, mereka juga mencoba masuk ke apa? Ke itu ke channel-channel itu kan, channel-channel internasional kan masuk ke sini, entah Fox News, entah CNN, semuanya tuh masuk ke sini, Reuters. Jadi yang paling dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil tuh masuk. Nah, pemerintah kata tuh membuka diri gitu. Ayo wawancara dengan kita jawab pertanyaan Anda. Makanya salah satu yang saya tampilkan tadi dari Perdana Menteri itu adalah waktu dia wawancara sama singkat saya Reuters. Jadi ditanya tentang bagaimana komen Anda tentang HAM, komen Anda tentang ini, tentang itu. Dijawab dengan sangat-sangat bagus ininya apa. Memang karena kan kalau kita hanya menggunakan Al Jazeera aja, ya orang nggak nonton Al Jazeera nggak tahu. Nah, makanya mereka pemerintah berusaha masuk juga ke TV-TV atau media-media Barat gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Seperti itu sih yang saya tahu. Terima kasih Mas Syarif. Terima kasih. Nah. Oke, mungkin ini waktunya sudah cukup ya, karena sudah lewat 1 jam. Mau jawab yang di chat dulu? Saya bisa coba chat. Iya bisa jawab. Ya. Boleh, aja ya. Iya nggak apa-apa. Biar yang chatting udah ngantri data di jam 5. Oh iya. Siap. Jadi apa betul kalau di Qatar jumlah penduduk asli jauh lebih sedikit? Iya betul. Jadi sekitar 25% penduduk aslinya. Jadi memang ketergantungan terhadap ekspat sangat tinggi ya di sini. Jadi sebagian besar ekspat dan orang-orang aslinya sedikit bisa dibilang. Jadi kalau dari sekitar 3 juta orang, 750.000 itu orang lokal. Kemajuan Qatar apakah karena berkah dari Allah dan karena kualitas pengamal agama yang bagus dari warga Qatar? Salah satunya ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pemimpin-pemimpin di sini masih bagus komitmennya terhadap Islam. Dan alhamdulillah ya ini berkah dari Allah lah. Memang dulu Qatar itu kan penghasilannya tuh cuman dari mutiara gitu. Jadi nggak seberapa gitu. Tapi tahun berapa ya? Sekitar tahun 60-an nggak masalah ditemukan minyak dan sekarang ditemukan gas yang kandungannya tuh luar biasa besar gitu dengan negara sekecil ini. Jadi memang luar biasa. Alhamdulillah memang kaya dan untungnya juga pemimpin negara sini nggak model yang kemaruk ya. Jadi mereka ada beberapa negara kan memang cukup ini dan mereka melihat masa depan negaranya. Jadi uang buat punya negara tuh bisa diinvestasikan ke berbagai komoditi gitu, investasi macam-macam di bidang industri, di bidang pariwisata dan lain-lain. Salah satunya di World Cup ini. Nah, ini menyambung pertanyaan dari Mas Ahsin. Hitung ekonomi dari World Cup apakah untung? Saya tidak tahu pasti, tapi yang jelas kan dibilang 220 billion US dollar. Dan itu memang bukan hanya untuk stadium. Itu jadi kalau Qatar dibandingin 10 tahun yang lalu, itu jauh berbeda. Dulu belum ada yang namanya MRT, sekarang ada MRT. Bayangkan MRT itu langsung dibuat 3 jalur. Di Indonesia kan baru 1 jalur. Mungkin waktu pembangunnya kurang lebih sama. Jalan layang. Dari 10 tahun yang lalu sekarang jalan layang luar biasa banyak. Itu kita nggak kebayang. Kadang-kadang saya pun masih kesasar karena jalan layangnya udah banyak. Terus apalagi ya? Yang jelas stadion, infrastruktur
apa untuk minuman, kan minuman di sini diambil dari laut ya, di apa di filter, disuling. Jadi banyak sekali infrastruktur yang dibangun sehubungan dengan Piala Dunia ini. Tapi kan dari situ kan Qatar tetap menikmatin ini, gitu loh. Kelihatannya besar karena itu memang membangun sesuatu yang besar sekali. Dan ya, karena memang menurut Qatar ini investasi jangka panjang. Qatar masih bisa menikmatin oil and gas itu mungkin sekitar katanya sih 10-20 tahun ke depan. Nah, setelah itu kan mereka harus mikir ini apa lagi gitu yang bisa buat sustain secara negara. Nah, ini jangka panjang ini yang mereka akan tuju gitu. Jadi mereka akan membangun tourism, khususnya hubungan ke kesehatan. Jadi mereka ingin jadi pusat kesehatan di Timur Tengah, seperti mungkin kalau di Indonesia kan kalau di Asia kan kayak Malaysia, Thailand itu kan banyak orang melakukan hanya untuk berobat ya. Jadi itu salah satu visinya gitu. Jadi termasuk Olimpiade ini. Jadi Olimpiade juga dalam hubungan itu. Jadi 2030 berarti minyak masih ada di sini. Jadi uang masih ada lah buat istilahnya itu investasi. Tips praktis untuk join bekerja di Qatar. Jadi ya alhamdulillah saya dulu ceritanya memang cari kerja memang di Timur Tengah, dan alhamdulillah dapatnya di Qatar. Memang negara-negara lain juga banyak, dan Qatar salah satu yang masih berkembang ya, karena memang mereka mau meningkatkan produksi gasnya lagi gitu, dan kemungkinan besar dalam beberapa tahun ke depan akan terus merekrut orang gitu. Tipsnya kalau saya dulu sih memang punya skill yang memang dibutuhkan. Jadi skill itu ditunjukkan kenapa experience, jadi pengalaman kerja kita di tempat lain. Jadi kalau kita punya pengalaman kerja di mana itu bisa kita tunjukkan. Yang kedua adalah sertifikasi. Jadi sertifikasi itu kita menunjukkan bahwa kita tuh mampu, nggak cuma ngomong gitu. Itu yang sering jadi filter dasar orang untuk memanggil rekrutmen, karena di sini mungkin tiap hari itu ribuan orang submit kurikulum vitae. Jadi kita harus menonjolkan diri. Jadi menonjolkan diri dengan apa? Dengan beberapa kelebihan-kelebihan itu. Dan itu di Indonesia sih banyak kali teman-teman yang di dekat teman saya tuh banyak ahli IT, banyak ahli perminyakan. Itu dasarnya itu, dan memang membangun jaringan ya. Jaringan itu sangat penting untuk tahu kita nanti ada lowongan di mana, ada koneksi ke siapa untuk tahu nanti yang wawancara siapa dan selanjutnya. Dan memang itu penting. Kalau mau sejauh ini, kalau untuk Qatar memang sebagian besar lowongan itu masih di oil and gas, walaupun banyak sekali sekarang udah mulai non oil and gas. Ada teman yang kerja di Toyota sebagai IT manager, ada teman yang kalau sempat baca salah satunya jadi petani, dia di project manager untuk pertamanan di seluruh Qatar. Ada orang-orang arsitek, macam-macam sekarang udah berbagai macam di luar oil and gas, tapi memang tetap yang paling utama masih banyak di oil and gas. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin ya, insya Allah kita bisa sharing lagi khusus untuk materi yang ini. Oke, terima kasih bagi Pak Syarif dan juga para pemirsa sekalian ya yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Ya, tadi sudah banyak sekali yang kita dapatkan dari Pak Syarif, bagaimana terutama kondisi di Qatar sana kan dan karena beliau juga masih di Qatar, jadi kita bisa tahu gitu kondisi yang di Qatar itu sebenarnya seperti apa. Dan memang ternyata ada banyak sekali lebih-lebihan gitu di media yang ternyata sebenarnya tidak terjadi di sana, dan ternyata luar biasa gitu. Dan saya kira semoga ini juga bisa menjadi pelajaran gitu ya buat Indonesia yang tahun depan juga bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ya tahun 2023, sekitar beberapa bulan lagi kalau tidak salah saya lihat itu. Dan ya semoga bisa meniru paling tidak hospitality lah,
dari Qatar ini seperti apa gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bila mana ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Cukup sekian, saya tutup acara Kapitas Salita Dakwah pada malam hari ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.